Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bos semuanya, hari ini kita ngebahas sebuah laptop gaming terbaru punya Acer yang memiliki benefit dari performa ngebut, layarnya maksimal, terus harganya masih tergolong murah meriah. Nah, di yang kita bahas ini serinya adalah Acer Nitro V15 AI ANV1542R60U yang harganya di bawah di angka 16-17 juta rupiah. Jadi fakta menarik,nya kalau kita melihat harga makin kesini memang makin naik, tapi yang namanya kebutuhan kalau udah urgent teman-teman tetap butuh untuk milih produk mana yang sesuai sama budget dan kebutuhan kalian. Nah, di review kali ini kita juga akan memberikan kompetitor tentang laptop yang kita bahas versus punyanya Asus Gaming dan juga LG yang notabene di harga seperti ini nyatanya laptop ini tetap ada unggulnya dibandingkan kompetitor tersebut. Dan semisal kita pakai laptop ini secara fungsi bro ya, menurut saya secara software laptop ini akan mampu banyak menghandle di bagian banyak pekerjaan, entah para arsitek, editor konten, kemudian programmer, hingga kalian cari kebutuhan untuk bermain game setiap hari. Laptop ini udah mumpuni meskipun tanpa kalian upgrade sama sekali. Sebab kalau kita lihat dapur batunya udah Naya Mulpol. Prosesornya dia pakai Ryzen 7 seri 7445S. VGA-nya dia pakai RTX 4050 VRAM 6GB TKB di angka 75 watt. RAM-nya itu pakai 16GB DDR5, penyimpan 512, softwarenya lengkap, ada Windows 11, ada Office Home 2024 plus 365 Basic. Layarnya perfect POL, ukuran basic 15,6 in, tapi udah punya akurasi 100% sRGB dan refresh tinggi di angka 180 Hz. Kemudian, semisal kita berbicara soal opsi upgrade, laptop ini juga termasuk jangka panjang dan juga nyaman. Karena RAM-nya dia punya dual channel, bawahnya udah 16GB. Jadi nanti pas kita ingin nambahkan bro ya, tinggal ditambahkan slot kosong. Bisa diisi 16 atau nanti bisa diisi 3232, totalnya 64GB. Belum lagi, misal teman-teman ingin memaksimalkan penyimpanannya, laptop ini dia punya 2 slot yang bisa masing-masing keisi 2 tera, jadi totalnya bisa di angka 4 tera. Terakhir nih, kalau ambil laptop ini, selain dapat laptop, charger, dia juga mendapatkan garansi panjang selama 2 tahun plus ADP. Jadi, saya bisa bilang, buat kerja enak, kuliah oke, main game juga tetap jalan. Lanjut kawan, kita akan masuk ke sisi desain dan juga penggunaan. Nah, sekilas kalau kita lihat, laptop ini memang bukan menggunakan desain baru, melainkan masih menggunakan casing yang sama dengan tahun sebelumnya. Dia simple, minimalis, dan nggak punya banyak aksen. Tapi misalnya kalian ingin membedakan varian V15 dan juga V16, perbedaannya paling kentara adalah selain ukuran layar. Untuk logonya, V15 ini dia didesain lebih kecil terus ditaruh di bagian atas. Nah, kalau V16 dia itu logonya agak lebih gede dan ditaruh di bagian tengah. Tapi overall, untuk bagian seluruh materialnya, laptop ini tetap sama, yaitu pakai plastik ABS. Dan menurut saya, pas kita timbang, laptop ini lebih menyenangkan untuk dibawa-bawa, karena bobotnya itu cuma di angka 2,1 kg, dengan ketebalan paling tebal di sisinya di angka 2,35 cm. Selanjutnya, layar laptop ini cukup nyaman seperti yang kita bahas tadi. Dia punya spesifikasi yang cukup tinggi, melebihi dari semua kompetitor karena refresh yang tinggi di angka 180 Hz. Jadi efek sampingnya, kalau kita pakai untuk kebutuhan gaming, ini pastinya overpower. Belum lagi laptop ini kalau kita gunakan untuk menikmati konten alias nonton video, movie, ataupun untuk kalian buat kerja ngedesain, dia akan maksimal sebab akurasinya tinggi sekali, tampilannya bening seperti ini. Terus untuk layar ini dia juga disematkan sebuah kamera yang cocok untuk kebutuhan meeting, tapi sayangnya gambarnya menurut saya dia basic, nggak terlalu proper amat. Tapi setidaknya kalau meeting online ini udah cukupan bisa menghandle kebutuhan kalian. Geser ke sisi yang lain, laptop ini dia punya keyboard full size, nyaman buat ngetik, dan juga punya fitur unggulan yaitu backlight warna orange. Nah, untuk warna orange-nya ini bisa kalian sesuaikan ke settingan Acer RetroSense, termasuk kalau kita ngebahas soal performanya di bagian Acer RetroSense, di sana juga memiliki UI dengan tampilan cukup mudah untuk dipahami dan dimanfaatin. Entah sekedar memonitoring ataupun memaksimalkan performa dari dapur pacunya, teman-teman bisa maksimal di sini. Terutama buat teman-teman yang ingin menghilangkan panas yang berlebihan ketika dipakai buat ngegame. Nah, settingan fan-nya kalian bisa atur tuh di dalam NitroSense ini.
Nah, suara fan berisik barusan itu adalah salah satu kekurangan dari Acer Nitro V15AI yang kita bahas. Tapi kalau kita ulik lebih dalam, sebenarnya suara itu tidak akan terus-terusan berbunyi seperti tadi. Jadi tergantung teman-teman pakai laptop ini buat apa. Contohnya nih, pas saya pakai untuk kebutuhannya mungkin seperti ini, santai-santai nonton film, kemudian saya browsing dan juga kerja yang tidak butuh intensitas tinggi, ya otomatis perputaran fan-nya akan silent seperti ini. Terus misal teman-teman memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan yang berat, baru tuh misal untuk render atau bermain game, dia akan otomatis berputar maksimal dari 2000 fps standar ke 6000 rpm-an. Efek sampingnya, selain dia suara yang berisik, positifnya laptop ini suhunya stabil. Hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius, itu adalah suhu permukaan yang kalau dipegang sangat tidak akan mengganggu dan terasa nyaman. Berikutnya laptop ini kalau kita pakai lagi, dia itu baterainya juga termasuk hybrid ya. Mengingat kalau kita lihat untuk kapasitasnya juga nggak gede-gede amat di angka 57 Wh. Jadi baterainya fisiknya agak kecil seperti ini, tapi masih mampu bertahan di angka 2-3 jam. Alasannya kenapa kok bisa awet menurut saya adalah karena konsumsi daya dari prosesor dan juga VGA 3GB-nya kecil, otomatis laptop ini jadi efisien untuk penggunaan daya tahan baterainya. Infonya pas teman-teman juga mau ngecas pakai laptop ini, chargernya itu dia colokannya bulat, dayanya di angka 135 watt, jadi tetap nyaman untuk kita bawa dengan fisik seperti ini. Terakhir untuk audionya yang saya rasain pas experience laptop ini dipakai untuk ngedengar musik ataupun nonton film, dia cukup enak karena pakai DTS dengan contoh suara seperti ini. Smoke screen incoming. Right, so then what? Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini ya bro ya, seperti biasa, kita akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain yang kali ini tolak ukurnya sama-sama pakai Ryzen 7 plus VGA RTX 4050. Dan dari beberapa kompetitor yang paling dekat, akhirnya kita menemukan 3 buah brand yang berbeda. Yang pertama ada Asus TUF Gaming, yang kedua ada HP Victus, dan ketiga ada LOG Essential. Detailnya seperti ini kawan. Pertama-tama kalau kita compare sama punya Asus TUF Gaming A16 yang serinya adalah FA607NUG, secara harga Asus ini dia lebih mahal bro, karena di bawah mulai angka 17-18 juta rupiah. Namun mahalnya Asus ini dia ibarat kata kalau tak orang Jawa itu dia sombot, alias kelebihannya ada pada layar yang lebih gede yaitu ukuran 16 in, dan tampilannya menurut saya laptop Asus ini tetap paling ganteng di antara semua kompetitor. Kedua, kalau kita bandingkan sama HP Victus 15 di tipe FB3204AX, kalau kita lihat
Dia ini unggulnya Victus ada pada prosesor yang lebih tinggi, yaitu pakai Ryzen 7 8000 series. Namun, kekurangannya, Victus ini dia layarnya masih basic, yaitu masih belum 100% sRGB dan refresh rate di angka 144 Hz. Lanjut yang ketiga ada Lenovo Eloki Essential 15 ARP10E 1BD yang harganya dibanderol paling murah, yaitu mulai di angka 15,5 sampai 16 jutaan rupiah. Nah dari sini kalau kita lihat secara performa si Eloki ini dia kalah dari performa prosesor karena masih pakai Ryzen 7 7735. Jadi dia satu grade di bawahnya punyanya Acer Nitro V15 Ai yang pakai Ryzen 7 7445S. Namun kalau kita lihat dia menang harga, tapi kalahnya si Eloki Essential yaitu sistem cooling hanya menggunakan single fan dan layar ini untuk refreshnya hanya di angka 144 Hz. Jadi kesimpulannya saya bisa bilang untuk Acer Nitro V15 Ai dia itu masuk ke segmen tengah-tengah, bukan yang paling murah, bukan juga yang paling tinggi. Karena kalau saya lihat dia ini tetap punya kekurangan, yaitu suara fan berisik, tapi secara performa laptop ini nggak boleh dikesampingkan. Karena Ryzen 7 7445S sudah ditanamkan sama RTX 4050, RAM 16GB DDR5 termasuk layar 180Hz 100% sRGB. Ini adalah kombinasi seimbang untuk bisa menghandle kebutuhan teman-teman. Entah buat kerja, kuliah, maupun untuk cari duit. Ya kita aja bro ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke.